Oke, sebelum lebih jauh ya, teman-teman pahami dulu esai itu apa. Kalau nggak tahu esai itu apa, gimana mau buat esai, biar teman-teman paham pengertiannya, paham teorinya, baru bisa mengaplikasikan ke esai beasiswanya. Esai itu pasti ada 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan atau pengantar, atau perkenalan biasanya ya. Kalau perkenalan, kalau esai beasiswa itu perkenalan diri, terus ada isinya, terus ada penutup atau kesimpulannya. Oke. Halo semua, saya Fadli, saya award beasiswa Prima Bangka Timtara 2020. Hari ini mau bagi tips ke teman-teman tentang cara membuat esai beasiswa unggulan biar teman-teman terbantu dan ada inspirasi membuatnya. Disclaimer juga, saya alhamdulillah beberapa kali memenangkan juara esai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Dengan pengalaman tersebut dan juga saya sebagai award beasiswa, seorang award beasiswa, saya ingin bagikan tips teman-teman cara membuat esai beasiswa yang benar dan menarik. Oke, sebelum lebih jauh ya, teman-teman pahami dulu esai itu apa. Kalau nggak tahu esai itu apa, gimana mau buat esai, kan kalau nggak tahu jalannya harus dicari tahu dulu, tanya ke orang. Jadi kita jelaskan dulu ya, jadi saya jelaskan dulu ya format esai itu apa gitu, terus esai itu sendiri apa, biar teman-teman paham pengertiannya, paham teorinya, baru bisa mengaplikasikan ke esai beasiswanya. Jadi kita definisikan dulu secara formal. Jadi esai itu adalah, kalau dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, esai itu adalah karangan yang membahas suatu masalah yang sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya atau dari sudut pandang pribadi teman-teman. Esai itu punya ciri-ciri khusus. Pada umumnya nih, suatu karya ilmiah digolongkan dalam bentuk esai apabila punya ciri-ciri yang akan saya jelaskan. Jadi esai itu ada ciri-cirinya teman-teman, pahami dulu ya, biar teman-teman paham konsepnya, teorinya, baru bisa aplikasinya. Jadi esai itu adalah tulisan yang tidak terlalu panjang atau relatif singkat, yang dapat dibaca dalam waktu singkat. Biasanya kan kalau esai beasiswa itu ada batas katanya, seperti dalam esai beasiswa unggulan 1500 kata. Esai itu sifatnya itu padat dan membahas atau mengkaji sesuatu yang sedang dibincangkan, yang menarik dan penting dibahas atau ditulis. Itu ciri esai secara umum ya. Ciri esai yang ketiga, tulisan esai itu adalah merupakan tulisan personal yang subjektif. Sifatnya itu subjektif ya, bukan objektif gitu. Kalau nggak tahu subjektif itu ini, yang sifatnya subjektif tentang suatu masalah yang aktual, menarik dan penting dengan kekuatan analisis dan interpretasinya gitu. Terus yang keempat, tulisan esai itu bisa bersifat formal dan informal dengan ada cirinya, yaitu membawa ciri personal, nada pribadi, dan gaya khas sesuai dengan karakter penulis yang berbeda dengan penulis yang lain. Oke. Ciri umum esai yang kelima adalah tulisan teman-teman itu berisi pendapat, pandangan, pikiran, sikap, dan pendirian teman-teman tentang suatu hal yang merupakan yang sedang diperbincangkan atau tema yang sedang dibahas. Esai teman-teman itu harus dilengkapi dengan fakta, terus ada gagasan dan kekuatan argumentasinya. Jadi ada fakta, terus ada argumentasi gitu ya. Esai itu secara umum itu ada 3 bagian. Mau esai apapun, mau esai formal, informal, itu dengan pengalaman saya ya, selama beberapa tahun nulis esai itu pasti ada 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan atau pengantar atau perkenalan biasanya ya. Kalau esai beasiswa itu perkenalan diri, terus ada isinya, terus ada penutup atau kesimpulannya. Oke, jadi itu parameternya. Terus saya akan bahas tentang itu pengenalan tentang esai secara umum.